Oke, kita lanjutkan tentang ukuran nilai di dalam hukum perikatan. Nah, untuk ukuran nilai dalam bahasan kita kali ini tidak bisa melupakan pengertian tentang benda pada saat Anda belajar hukum perdata. Ya, jadi ukurannya tetap sama. Ya, bahwa ukuran nilai itu adalah uang. Jadi semua objek di dalam hukum perikatan harus dapat diukur dengan nilai mata uang. Nilai mata uang. Ya. Ini ditetapkan atau lazim ditetapkan pada proses-proses perikatan karena ketentuan di dalam asas hukum perdata. Ya, asas hukum perdata menetapkan bahwa salah satunya adalah asas materialistis. Coba nanti diingat-ingat lagi apa saja asas-asas dalam hukum perdata karena itu tetap berlaku juga untuk hukum perikatan. Salah satunya kaitan dengan bahasan ini adalah materialistis. Ya, hukum perdata bersifat materialistis. Hukum perdata berasas keduniawian. Hukum perdata berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Itu harus diingat-ingat juga. Ya. Kemudian kita lanjutkan tentang ukuran mata uang pada semua objek hukum perikatan. Ingat lagi kaitannya dengan benda. Ya. Ini saya mengingatkan kembali. Ya. Benda terdiri dari benda bergerak. Berwujud. Ya. Dan benda tidak berwujud. Nanti benda berwujud ini muncul menjadi benda berwujud bergerak, benda berwujud tidak bergerak, benda tidak berwujud bergerak, dan benda berwujud tidak bergerak. Apapun bentuknya, semua benda harus dapat dinilai dengan uang sehingga dia masuk kategori harta kekayaan. Ya. Efek dari harta kekayaan bahwa benda bentuknya apapun, bergerak atau tidak apapun, dapat dijadikan objek hukum, objek perikatan. Tuh, dapat dijadikan jaminan utang. Ini semuanya terikat pada bentuk-bentuk perjanjian tertentu. Kemudian yang ketiga, dapat diwariskan kalau tadi masuk ke dalam lingkup hukum waris. Ya. Kemudian karena termasuk harta kekayaan, objek jaminan dan lain sebagainya dapat dinilai dengan uang, maka di dalam hukum pidana masuklah kategori bahwa benda itu apabila dicuri atau diambil untuk kepentingan diri sendiri, masuklah dalam bagian tindak pidana. Ya, nanti kita ambil contoh. Ya, kenapa bisa begitu? Oke. Ada bahasan itu pada materi mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Atau sekarang Anda memang sudah belajar kan? Jadi harus juga ditekankan untuk bisa mengetahui jenis-jenis tindak pidana yang terjadi di dalam hukum ekonomi. Ya, kejahatan di bidang ekonomi itu harus diketahui juga oleh calon-calon sarjana hukum. Ya, diawali dari mengetahui perikatan yang terjadi. Nanti kita lanjutkan ya. Berwujud misalnya ya, bergerak. Benda berwujud bergerak. Kategorisasinya dapat dilihat oleh panca indera dan dapat diraba oleh panca indera. Ya, yang penting dapat dinilai dengan uang. Bergerak berarti benda berwujud itu mengikuti objeknya mengikuti subjek. Objek mengikuti subjek. Ya, contohnya misalnya kursi, sepeda motor, emas dan benda-benda berharga lainnya yang kalau kita beli cirinya adalah kita bawa pulang. Nah, yang kedua, benda berwujud tidak bergerak. Ini dibalik, subjek mengikuti objek. Misalnya seperti tanah, rumah. Kalau kita beli tanah, itu kita yang mengikuti bendanya. Nggak mungkin benda itu yang kita bawa pulang. Masa beli tanah sepengki, dua pengki, setruk, dua truk gitu. Itu bawa pulang.
Ya bisa, itu namanya beli tanah dalam bentuk meter kubik. Kalau saya beli tanah meter persegi, itu saya yang menempati tanah itu. Beli rumah juga begitu ya. Oke. Nanti pengertian rumah juga harus mahasiswa perluas lagi pemikirannya. Bahwa rumah tidak selalu harus yang menginjak di bumi. Harus sudah memperluas pemikirannya, yaitu adanya rumah susun dan apartemen. Itu juga objek di dalam hukum perikatan. Ya, walaupun dia tidak napak di bumi, harus tetap dijadikan bagian dari bentuk benda berwujud tidak bergerak. Ya, satuan rumah susun dan apartemen. Kemudian yang kedua adalah benda tidak berwujud bergerak. Walaupun dia tidak berwujud, bukan berarti nggak ada wujudnya sama sekali, jadi seperti benda gaib. Nggak begitu. Tapi pengertian benda tidak berwujud itu adalah antara material bendanya bisa jadi nilainya tidak sama. Ya, nilainya lebih besar daripada harga materi benda itu. Misalnya saja uang kertas. Ya. Uang kertas kalau dilihat dari bahannya itu murah. Antara uang kertas yang yang bernilai 50.000 dengan yang 100.000 itu sama aja. Apa yang menyebabkan itu menjadi lebih berharga? Karena value-nya, karena nilai dari uangnya, bukan dari kertasnya. Kemudian ijazah Anda, ijazah saya, kalau kertasnya dilihat dari bahannya, dari materinya hanya selembar kertas. Tapi apa yang menjadi itu lebih berharga? Ada isi yang menyatakan tentang hak-hak tertentu yang menghasilkan uang. Ya, itu benda tidak berwujud. Kemudian karya-karya tertentu, nih property right, kemudian intellectual right. Nah, ini salah satu contoh hak intelektual. Ya, kalau hak intelektual ini kemudian lebih maju lagi dari sekedar buku, kemudian maju lagi ke penelitian, kemudian dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka muncullah paten, lisensi, hasil temuan, hasil pemikiran yang kemudian dapat digunakan secara praktis pada kehidupan sehari-hari dan bernilai uang. Ya, itu bisa dipatenkan. Itu belajar di hukum dagang, itu tentang merek dagang, paten, lisensi dan lain sebagainya. Itu adalah benda tidak berwujud bergerak karena bisa diperjualbelikan. Ada benda berwujud tidak bergerak, ya, artinya nggak bisa dipindah-pindahkan. Misalnya status saya sebagai pegawai negeri, kemudian saya punya SK. Nah, SK itu kan cuma selembar kertas biasa, HVS biasa. Tapi dengan SK itu saya mendapatkan hak pada tiap-tiap bulan, dan itu adalah harta kekayaan saya. Misalnya ditulis di dalam SK itu gaji pokok Ria Savitri 2 juta misalnya begitu. Itulah harta kekayaan saya pada tiap-tiap bulan dalam bentuk benda tidak berwujud, tidak bergerak, karena SK itu tidak bisa saya alihkan ke orang lain dalam bentuk perikatan jual beli atau sewa menyewa. Itu tidak bisa, akan ikut saya terus. Berbeda dengan lisensi dan paten yang bisa diperjualbelikan. Ya, yang penting semua benda-benda baik berwujud maupun tidak memiliki pengertian yuridis yang mahasiswa harus ingat terus. Benda tidak berwujud bukan berarti tidak kelihatan wujudnya, tetapi antara materi dengan nilai uangnya itu berbeda. Oke, ini mengenai ukuran nilai. Nanti kita lanjutkan dengan istilah kreditur dan debitur pada hukum perikatan. Oke, kita jeda dulu.